Masuk. Permisi, Pak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Brenda Monica Reza. Saya adalah perawat yang akan merawat Bapak dari jam 8 pagi hingga pukul 12 siang nanti ya, Pak. Sebelumnya, bolehkah saya melihat kelang nama Bapak? Boleh Bapak sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Steve Ponto, 9 Oktober 2002. Baik, sudah benar dan sudah sesuai ya, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak ada merasakan nyeri di bagian tangan dan kaki Bapak? Tidak, Sus. Baik, apakah Bapak merasa gemetar yang tidak terkendali dan tidak disadari di bagian beberapa tubuh Bapak? Tidak, Sus. Baik, apakah Bapak ada merasa keterbatasan gerak dan juga kelemahan di bagian tubuh Bapak? Tidak, Sus. Apakah Bapak ada riwayat operasi sebelumnya? Tidak, Sus. Apakah Bapak ada riwayat jatuh? Tidak, Sus. Apakah Bapak ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Hanya vitamin C saja. Hanya vitamin C saja ya, Pak? Baik, apakah Bapak ada riwayat mengkonsumsi alkohol dan juga merokok? Tidak, Sus. Baik, apakah Bapak ada rutinitas olahraga setiap harinya? Lari pagi. Oke, Pak, lari pagi ya. Baik, di area tempat bekerja Bapak, apakah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan ya, Pak? Di dalam ruangan. Baik, Pak. Saya akan mengkaji di bagian tangan dan kaki Bapak dan juga di bagian tulang dan otot Bapak. Waktunya kurang lebih 20-30 menit dan tempatnya di sini saja ya, Pak. Baik, nanti saya akan menginstruksikan kepada Bapak untuk berdiri dan juga duduk ya, Pak. Baik, nanti saya akan periksa bagian tulang, otot, dan juga sendi Bapak. Baik, pertanyaannya apakah kurang jelas, Pak? Jelas. Baik, oke. Saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu ya, Pak. Kurang lebih 2 menit ke depan. Permisi ya, Pak. Permisi, Pak. Saya kembali ya, Pak. Baik, dan alat-alat yang dibutuhkan ialah meteran, spidol, pulpen, reflex hammer, dan handscoon bersih. Baik, Pak. Sebelumnya saya menutup sampiran dan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Baik, Pak. Baik, saya telah membawa alat-alatnya dan saya akan mengukur berat badan dan tinggi badan Bapak ya. Baik, saya akan mengukurnya di sebelah sana ya, Pak. Sebelumnya bisakah Bapak berdiri untuk saya mengukur berat badan dan tinggi berat badan Bapak? Ini ya, Pak. Di sebelah sana ya, Pak. Silakan, Pak. Baik. Baik, silakan kembali ya, Pak. Baik, Pak.
Jadi berat badan Bapak ialah 55 kg dan tinggi badan Bapak ialah 177 cm. Baik ya, Bapak, apakah Bapak bisa membuka bajunya terlebih dahulu dan saya akan melihat postur tubuh Bapak ya. Permisi Pak, saya bantu ya. Oke Pak, sekarang kita telah melihat postur tubuh dari Bapak. Sebelumnya, bisakah Bapak berdiri? Permisi ya Pak. Bisakah Bapak berdiri secara tegak? Dan bisakah Bapak mengangkat bajunya? Baik. Bisakah Bapak duduk dan berbaring kembali? Oke, postur tubuh pasien tampak tegak antara bahu dan juga krista iliaka atau tulang belakang sejajar dengan siku, sejajar kemudian dengan lengan tangan pasien, terayun bebas, kemudian kaki pasien sejajar kiri dan kanan, jari-jari kaki menghadap ke depan. Pak, selanjutnya kita akan melihat postur tubuh dari Bapak saat duduk ya Pak. Sebelumnya, bolehkah Bapak duduk? Permisi ya Pak. Bolehkah Bapak duduk secara tegak? Baik Pak. Pada dasarnya bahu Bapak sejajar dengan panggul Bapak dan juga kaki Bapak menempel ke lantai dan dagu juga sejajar dengan dada Bapak ya. Baik, selanjutnya bisakah Bapak berdiri di tempat? Berdiri secara tegak ya Pak. Baik. Bapak berpindah dengan mudah dari duduk ke berdiri dan juga leher Bapak menghadap ke arah yang dituju. Baik Pak, selanjutnya kita akan memeriksa saat Bapak berjalan dan bergerak ya Pak. Oke Pak, bisakah Bapak berjalan ke sini? Bisa kembali ke situ Pak? Baik. Gerakan Bapak berirama dan juga gerakan secara halus, dan kemudian tumit Bapak menempel ke lantai terlebih dahulu dan juga lengan Bapak bergerak berlawanan dengan gerakan kaki Bapak ya. Baik Pak, dan memiliki keseimbangan saat berjalan. Baik Pak, selanjutnya kita akan mengukur panjang kaki Bapak. Sebelumnya Bapak bisa kembali berbaring. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak merasa nyaman dengan posisi ini? Ya, nyaman. Baik Pak. Dalam mengukur panjang tungkai, pasien kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu apparent method, yaitu mengukur dari umbilikus sampai ke malleolus medialis, dan kemudian metode yang kedua yaitu true method, yaitu mengukur mulai dari iliaka interior sampai ke malleolus medialis. Baik Pak, apakah Bapak merasa nyaman dengan posisi ini Pak? Ya, nyaman. Baik, kita akan memulaikan pengkajiannya ya Pak. Baik, yang pertama kita akan menggunakan apparent method, yaitu di mana kita akan mengukur mulai dari umbilikus sampai ke kaki Bapak ya. Permisi ya Pak. Permisi Pak.
Baik Pak, ukuran kaki dari umbilikus sampai di bagian kaki Bapak yang sebelah kanan berukuran 96 cm dan yang di sebelah kiri berukuran 97 cm. Permisi ya Pak, saya tutup kembali. Baik Pak, yang kedua yaitu metode true method. Baik, ukuran tungkai pasien dalam batas normal, selisih antara kaki kiri dan kaki kanan. Untuk hasil pengkajian inspeksi, ukuran dan bentuk otot adalah normal, tidak terdapat atrofi, otot simetris, atau tidak terdapat deformitas pada kedua ekstremitas. Dan ukuran pada kaki kiri dan kaki kanan ialah memiliki selisih 1, yaitu di sebelah kiri 96 dan yang di sebelah kanan 97. Baik, sebelumnya boleh agak diangkat Pak. Ini siapa? Oke Pak. Untuk bagian kakinya lagi ya Pak, ini sih Pak. Baik. Baik, untuk hasil pemeriksaan inspeksi bagian otot dan juga sendi pasien tidak tampak kemerahan, tidak ada lesi, tidak ada luka, tidak ada nodul, tidak ada deformitas, dan integritas kulit pasien utuh. Kemudian, berdasarkan inspeksi kontur sendi, sendi datar saat ekstensi halus dan bulat saat fleksi, dan bilateral sendi simetris dan sama secara penampilan, dan juga tidak ada kelainan pada jaringan kulit di sekitar sendi selama inspeksi. Oke Pak, selanjutnya kita akan melakukan gerakan ROM. Nanti Bapak akan saya minta untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan saya ini akan mengkaji di bagian pinggul Bapak. Sebelumnya permisi ya Pak. Saya akan mengangkat kaki Bapak. Permisi Pak. Permisi Pak. Permisi Pak. Apakah Bapak tadi merasakan nyeri? Tidak, Sus. Baik Pak. Sebelumnya bolehkah Bapak berdiri? Terima kasih Pak. Oke Pak, selanjutnya saya akan mengkaji sendi yang menghubungkan tulang rahang atas dan bawah Bapak. Bapak bisa mengikuti gerakan saya ya Pak. Permisi Pak. Bisa mengikuti gerakan saya? Baik Pak, selanjutnya saya akan mengkaji di area leher Bapak ya Pak. Bapak bisa mengikuti gerakan saya. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Baik Pak. Kemudian saya akan melakukan pengkajian di bagian siku Bapak ya. Bapak bisa mengikuti gerakan saya. Baik Pak. Kemudian
Di bagian bahu, saya akan mengkajinya ya Pak. Bisakah tangan Bapak seperti ini? Kemudian seperti ini. Baik. Bisa diturunkan lagi ya Pak. Baik. Selanjutnya, apakah kaki Bapak bisa seperti ini? Baik Pak. Kemudian, apakah Bapak bisa mengangkat kaki Bapak seperti ini? Baik Pak. Kemudian, apakah Bapak bisa membuat kaki Bapak seperti ini? Baik Pak. Kemudian, apakah bisa seperti ini Pak? Baik. Oke Pak. Selanjutnya bagian dari kedua tangan Bapak, apakah jari-jarinya bisa Bapak lakukan seperti ini? Baik Pak. Kemudian, apakah tangan Bapak bisa seperti ini? Baik. Kemudian, apakah Bapak bisa seperti ini Pak? Baik. Kemudian gerakan ke kanan dan ke kiri. Ada nyeri Pak? Tidak, Sus. Baik Pak. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan Bapak dari tulang belakang Bapak ya. Bapak bisa menghadap ke belakang. Bapak bisa buka bajunya terlebih dahulu ya Pak. Baik. Bisa menghadap ke saya lagi Pak. Baik. Bapak bisa duduk kembali. Baik. Hasil pengkajian dari tulang belakang pasien yaitu tidak terdapat kelainan seperti skoliosis, kifosis, dan juga lordosis. Baik Pak, sekarang saya akan menekan bagian tulang belakang Bapak ya. Jika Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa beritahu saya. Sebelumnya, bisakah Bapak berdiri kembali dan membuka baju Bapak? Permisi ya Pak. Baik Pak, bisa Bapak menghadap saya kembali? Baik, silakan duduk Pak. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak, Sus. Baik, hasil palpasi dari tulang belakang pasien, prosesus, spinosus, teraba lurus, dan tidak ada nyeri tekan. Baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian otot tangan dan juga kaki Bapak. Baik Pak, saya akan menekan di bagian tangan, bahu, dan juga kaki Bapak ya. Apakah Bapak merasa nyeri? Tidak, Sus. Baik. Baik. Hasil pengkajian palpasi untuk bagian bahu dan skapula pasien tidak ada nodul, kemerahan, krepitasi, dan tidak ada atrofi pada otot. Baik. Bapak, selanjutnya saya akan menekan di bagian tangan dan kaki Bapak ya. Jika ada nyeri, Bapak bisa beritahu saya. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Sus. Baik, Pak. Baik,
Untuk hasil pengkajian palpasi di bagian tangan, pasien memiliki otot yang teraba rileks, tidak ada nyeri, nodul, dan tidak teraba adanya cairan sinovial. Baik, selanjutnya di bagian ini ya Pak, bisa saya pinjam tangan Bapak. Baik. Baik, hasil pengkajian palpasi di bagian tangan pasien, tidak ada nodul, krepitasi, kemerahan, nyeri, dan tidak ada nodus Bonnkat, dan juga tidak ada atrofi pada otot. Baik, selanjutnya di bagian kaki ya Pak, dan kalau nyeri Bapak bisa bilang kepada saya Pak. Permisi Pak. Bisa Bapak gerakan kakinya Pak? Baik. Baik Pak, selanjutnya saya akan menekan ke jari-jari kaki Bapak ya. Ini sih Pak. Baik, selanjutnya bisakah Bapak berbaring kembali? Nanti ya Pak. Baik. Sebelumnya saya akan memeriksa di bagian panggul dari Bapak. Permisi Pak. Baik. Hasil pengkajian dari palpasi pasien, tidak ada nyeri dan tidak ada peradangan pada patella dan tidak ada krepitasi, tidak ada atrofi otot dan teraba lunak. Baik. Selanjutnya Pak, bisa Bapak memakai bajunya kembali. Bapak. Bapak bisa tidur kembali. Baik Pak, selanjutnya kita akan memeriksa kekuatan otot dari Bapak ya. Bapak bisa ikuti instruksi dari saya ya Pak. Bisa Bapak genggam tangan saya dengan kuat ya Pak. Baik. Kemudian Pak, sebelahnya juga ya Pak. Kuat ya Pak, digenggam. Baik. Oke, kemudian bisakah tangan Bapak dikepal seperti ini? Lawan tangan saya ya Pak. Ya, baik. Sebelahnya lagi Pak. Baik. Oke, kemudian di bagian lengan bisakah Bapak melawan saya? Baik, sebelahnya lagi ya Pak. Baik, di bagian atas lagi ya Pak. Lawan tangan saya ya Pak. Baik, sebelahnya lagi Pak. Baik. Oke Bapak, tetapi sebelumnya saya membuka selimutnya terlebih dahulu ya Pak. Bisakah Bapak melawan tangan saya? Sebelahnya Pak, lawan ya. Baik. Kemudian, bisakah Bapak melawan tangan saya? Baik. Permisi ya Pak. Apakah Bapak bisa melawan? Sebelahnya lagi Pak. Baik.
Di bagian ini ya Pak, apakah Bapak bisa melawan tangan saya? Sebelahnya Pak. Baik Pak. Kemudian Bapak bisa luruskan kembali. Baik. Untuk hasil pengkajian kekuatan otot dari pasien di bagian ekstremitas atas dan bawah, dekstra dan sinistra bernilai 5 dan ditandai dengan rentang gerak penuh melawan gravitasi dan melawan tahanan yang diberikan. Baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian refleks Bapak. Yang pertama, refleks Babinski dengan melakukan goresan dengan benda tumpuan pada kaki di bagian tumit ke arah jari. Baik. Selanjutnya, saya akan memeriksa di bagian refleks tangan Bapak, yaitu di refleks bisep dengan memposisikan lengan pasien dalam posisi fleksi parsial pada sendi siku dan telapak tangan menghadap ke bawah. Tempatkan ibu jari dengan erat di tendon bisep, kemudian menggunakan refleks hammer dan ketukan pada ibu jari tangan. Dan kemudian perhatikan gerakan refleksi pada lengan di bagian bawah dan kontraksi otot bisep. Selanjutnya refleks tricep dengan memfleksikan sendi pasien pada siku. Dengan tangan perawat menyangga di bagian siku, kemudian gunakan refleks hammer dan ketuk di tempat tendon tricep di atas siku. Kemudian perhatikan kontraksi dari otot tricep dan gerakan ekstensi pada sendi siku. Oke. Baik, selanjutnya di bagian kaki Bapak dan kita akan memeriksa refleks patella Bapak. Dan dalam posisi duduk dengan kaki menggantung, tempatkan lutut pasien hingga 90 derajat dan kemudian ketuk refleks hammer di area tendon patella dan juga kaji respon pasien. Hasil yang diharapkan ialah di mana kaki bagian bawah akan mengalami ekstensi dan kontraksi otot quadriceps. Baik, selanjutnya refleks Achilles dan posisikan lutut fleksi dan ankle dorsifleksi hingga 90 derajat dengan bagian telapak kaki dipegang oleh tangan perawat. Dan kemudian refleks hammer dan ketukan pada tendon Achilles sejajar dengan ankle malleoli. Kaji respon pasien dan hasil yang diharapkan ialah fleksi plantar dari kontraksi otot gastrocnemius. Dan kemudian hasil pemeriksaan refleks bisep, tricep, patella, dan Achilles pasien respon aktif dan respon normal 2+. Baik Pak, pemeriksaan kita telah selesai ya Pak. Dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, pemeriksaan kita telah selesai. Apakah ada keluhan Pak? Tidak, Sus. Baik, karena tidak ada keluhan, untuk selanjutnya akan saya laporkan hasilnya kepada dokter ya Pak. Dan 10 menit lagi saya akan datang untuk memeriksa darah Bapak ya. Oke, kalau Bapak tidak memerlukan bantuan lagi, di sebelah kanan Bapak ada bel. Dan jika Bapak memerlukan bantuan, Bapak bisa menekannya, nanti saya atau perawat yang lain akan datang ke sini ya Pak. Baik Pak, saya tinggal dulu ya Pak. Permisi Pak.